do is play with you. Please come and play with me. I am so lonely. Namaku Giselle. Aku mau menceritakan pengalamanku saat menginap di hotel yang terkenal angker. Aku dan temanku mengadakan sebuah event di luar kota. Saat itu aku pergi bersama 5 orang temanku. Kami menyewa 3 buah kamar. Masing-masing kamar dihuni dengan 2 orang. Kebetulan aku satu kamar dengan temanku yang bernama Marisa. Dari luar kondisi hotel yang aku tempati tidak ada keanehan sama sekali. Tapi entah kenapa, aku merasa agak aneh ketika melangkah masuk ke dalam lobi. Aku hanya berpikir bahwa kondisi badanku lelah dan capek setelah melakukan beberapa aktivitas seharian. Setelah mendapatkan kunci kamar, aku pun langsung menuju kamar untuk beristirahat. Sedangkan Marisa masih ngobrol dengan teman lainnya di tempat event. Entah kenapa walaupun aku sudah rebahan di atas tempat tidur, tapi tetap saja aku masih merasa tidak enak badan. Hari pun mulai gelap. Aku memutuskan untuk segera mandi. Berharap semua rasa capek yang aku rasakan akan hilang. Setelah selesai mandi, aku terkejut. Lantaran aku melihat semua gorden dan jendela terbuka. Sehingga angin masuk ke dalam kamar. Aku bergegas menutupnya karena hari pun sudah mulai gelap. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu kamar mandi yang tertutup sendiri dengan keras. Kali ini bulu kuduku benar-benar berdiri. Aku menatap ke arah kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan kemudian berlari keluar karena ketakutan. Aku bertemu Marisa di lobi hotel. Sambil berjalan menuju kembali kamar bersama Marisa, aku menceritakan kejadian tadi kepadanya. "Sya, tadi kamu ya yang buka semua jendela dan gorden kamar?" tanyaku. Marisa mengerutkan kening saat mendengar pertanyaanku. "Enggak ah, aku aja baru datang. Dari tadi belum masuk ke kamar kok." "Masa sih? Terus kalau bukan kamu siapa dong yang buka semua gorden di kamar?" tanyaku lagi. "Beneran aku nggak tahu. Aku aja baru datang," jawab Marisa sambil membuka pintu. Kemudian aku dan Marisa masuk ke dalam kamar. "Udah ah, aku mandi dulu ya, udah kemalaman." Marisa melempar tasnya di atas kasur dan langsung mengambil handuk dan segera mandi. Aku duduk di atas tempat tidur dan melupakan kejadian tadi. Setelah Marisa selesai mandi, kami ngobrol sebentar. Setelah itu kami memutuskan untuk segera tidur karena besok harus menjalani beberapa kegiatan lagi. Entah kenapa aku tidak bisa tidur. Padahal Marisa sudah tertidur dengan lelap. Apa mungkin karena aku mendengar suara bising? Tapi aku tidak tahu dari mana suara itu berasal. Terkadang aku malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel. Terlebih bila kondisi badanku sudah lelah. Setelah masuk ke dalam kamar, hal yang aku pikirkan adalah tidur dengan nyenyak. Tapi sialnya, malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur. Berbagai hal aku lakukan. Mulai dari chat dengan teman-temanku, mendengarkan musik, hingga membaca buku. Biasanya bila mataku sudah capek, maka mataku akan terpejam dengan sendirinya. Kulihat jam pada layar ponselku dan tidak terasa hari sudah menunjukkan jam 12 malam. Ketika mata sudah mulai berat, aku meletakkan buku yang sedang aku baca di atas bantal. Baru saja memejamkan mata, aku terpaksa membuka mata dan bangun kembali. Aku mendengar suara anak-anak kencang sekali. Aku diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Suaranya terdengar semakin keras.
Kulihat Marissa masih tertidur sangat nyenyak sekali. Aku tidak membangunkannya karena merasa kasihan. Aku bergumam sendiri meluapkan kekesalan. Pertama, aku masih bisa sabar. Lama-lama merasa terganggu karena semakin berisik dan mengganggu tidurku. Dengan sedikit rasa kesal, aku mencoba menelepon resepsionis. Pikirku agar pihak hotel yang menegur tamu yang berada di kamar sebelah. Tapi informasi dari pihak hotel justru membuatku semakin kaget. Tamu yang mengisi kamar sebelah sudah melakukan check out tadi siang. Itu tandanya tidak ada orang di kamar itu. Lalu siapa yang berisik malam-malam begini? Dengan sedikit rasa takut, aku mencoba memejamkan mata hingga akhirnya aku tertidur. Setelah pagi kami terbangun dan kembali melanjutkan aktivitas. Aku masih merahasiakan kejadian malam tadi pada Marissa. Malam kedua aku tidak merasakan ada hal yang aneh. Karena malam itu aku dan teman-teman balik ke hotel sudah cukup malam. Banyak kegiatan yang kami lakukan sehingga badanku merasa lelah sekali. Jadi malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak. Singkat cerita, setelah 2 malam kami menginap di hotel tersebut, Marissa mulai mengalami kejadian mengerikan. Saat itu, aku dan Marissa tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event. Marissa sangat kelelahan karena acara sebelumnya, dan aku sendiri menderita radang tenggorokan. Dari sore kami hanya melakukan kegiatan di kamar sambil membereskan barang-barang. Karena malam ini adalah malam terakhir kami menginap di hotel itu. Sekitar jam 10 malam, aku terbangun dan mendapati Marissa sedang memainkan ponselnya. Aku mengajak Marissa ke lobi karena bosan seharian di kamar. Tanpa pikir panjang, Marissa pun mengiyakan ajakanku. Setelah beberapa saat kami di lobi, kami pun masuk ke kamar. Malam itu rupanya aku sudah terlelap sejak badanku menyentuh kasur. Sementara Marissa justru tidak bisa tidur dan berusaha tidur sambil bermain handphone. Namun tiba-tiba dia melihat sosok wanita putih berada tepat di bawah kakiku. Wanita itu berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala menunduk. Sontak Marissa kaget dan teriak. Tapi entah kenapa aku tidak merespon teriakannya dan masih tidur dengan nyenyak. Ibarat mimpi buruk. Dia pun segera menutup wajahnya dengan bantal sambil membaca doa. Malam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marissa. Karena kejadian itu merupakan pengalaman mengerikan yang baru ia alami. Setelah mandi pagi, Marissa mengajakku untuk segera check out dari hotel itu. Aku, Marissa dan keempat temanku yang lain berkumpul di lobi untuk mengurus administrasi. Di perjalanan Marissa menceritakan kejadian yang dialaminya, dan aku hanya tersenyum mendengarkan cerita tersebut. Di sanalah aku baru menceritakan apa yang terjadi di malam pertama saat menginap di hotel itu. Dan keempat temanku yang lainnya merasa kaget mendengar kejadian yang kami berdua alami. Nah, itulah pengalaman seram yang aku alami saat menginap di sebuah hotel bersama temanku. Sekian dulu cerita kali ini ya, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya guys.